Jack the Ripper. Pada akhir abad ke-19, London tercatat sebagai salah satu kota terbesar di dunia dan pusat dari kerajaan Inggris. Pada waktu itu, Ratu Victoria sudah bertahta lebih dari 50 tahun. Selama era Victoria ini, Britania Raya hidup dalam perdamaian dan kemakmuran. Pada tahun 1888, wajah West End, sebuah kawasan di kota London, mengalami perubahan drastis. Tempat pertunjukan musik, restoran, dan hotel tumbuh di hampir setiap sudut kota. Kawasan itu menampilkan dengan hampir sempurna kejayaan era Victoria. Sementara itu, East End, kawasan lain dari kota London, seolah-olah menampilkan hiruk-pikuk kegelapan. Di situ, kekerasan, kemelaratan, dan kejahatan merajalela. Bisnis prostitusi yang sebenarnya dilarang menjamur dengan hampir ribuan rumah bordil bergeliat setiap saat. Belum lagi banyaknya penginapan yang menyediakan layanan seksual kepada tamu. Di kawasan yang dipenuhi dengan imigran dari Yahudi dan Rusia itulah pembunuh berantai paling misterius dalam sejarah Inggris muncul, Jack the Ripper. Sosok ini menjadi seperti pembersih kawasan Whitechapel yang terkenal dengan bisnis pelacuran itu. Dia membuat warga London terbelah. Yang miskin menghujat yang kaya, dan yang kaya menuding yang miskin. Jack the Ripper tercatat menebar teror pada Agustus sampai November 1888. Targetnya adalah para perempuan tunasusila miskin dan mabuk yang berkeliaran di jalanan Whitechapel. Dia menyabet leher perempuan-perempuan malang itu dan membelah perut mereka. Wajah mereka dirusakkan sehingga hampir tidak bisa dikenali. Dalam beberapa kasus, organ-organ penting seperti ginjal, rahim, dan jantung diambil. Sebagian organ itu dicecarkan di sekitar tubuh korban. Apa yang dilakukan Jack the Ripper ini dengan sekejap menciptakan kengerian hebat di kawasan Whitechapel. Sebuah teror besar yang membuat polisi kalang kabut. Ini bukan sebuah aksi pencurian organ tubuh biasa, melainkan pembunuhan paling sadis yang pernah mereka temui. Pembunuhan disertai mutilasi semacam ini lalu memunculkan spekulasi bahwa Jack the Ripper ini adalah orang yang tahu tentang anatomi tubuh. Dan karena waktu pembunuhan cenderung terjadi pada dini hari pada akhir pekan, polisi menyimpulkan bahwa Jack the Ripper bukanlah orang yang tidak punya pekerjaan. Dia pasti seorang pegawai. Pada 3 April 1888 dini hari, Emma Elizabeth Smith diserang dan dirampok di perempatan Jalan Whitechapel. Pelacur berusia 45 tahun itu berhasil melarikan diri dan melapor polisi. Kepada polisi dia mengatakan bahwa dia diserang oleh 2 atau 3 orang dengan salah seorang di antaranya adalah remaja. Ketika diperiksa di rumah sakit London, barulah diketahui bahwa sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam organ intimnya. Dia meninggal sehari kemudian karena peritonitis. Polisi bergerak melakukan penyelidikan. Namun, sang pelaku tidak pernah tertangkap. Salah seorang detektif yakin sekali bahwa Smith adalah korban pertama Jack the Ripper. Namun, polisi tidak berpikir demikian. Selasa 7 Agustus 1888, jarum jam menunjukkan pukul 2.30 pagi ketika Martha Tabram dibunuh. Tubuh perempuan tunasusila itu ditemukan di George Yard Buildings, Whitechapel, menjelang pukul 5 pagi. Lehernya ditikam dengan belati sebanyak 39 kali. Demikian juga dada dan alat kelaminnya. Namun, polisi tidak menghubungkan kematian Tabram dan Smith dengan Jack the Ripper. Baru ketika Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly tewas dengan cara yang sadis, polisi baru mencoba menghubungkan semuanya dengan Jack the Ripper dan memasukkannya dalam daftar Whitechapel Murders. Namun, pola pembunuhan kelima korban ini berbeda dengan 2 korban sebelumnya, Martha Tabram dan Emma Elizabeth Smith. Kelima korban ini selanjutnya terkenal dengan sebutan Canonical Five. Yang pertama adalah Mary Ann Nichols.
Dia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada Jumat 31 Agustus pukul 3.40 pagi di Jalan Durtworth, Whitechapel. 2 sayatan pada lehernya, dengan salah satunya hampir memutuskan tulang lehernya. Organ intimnya ditikam 2 kali, dan perutnya disabet hingga membuat isi perutnya hampir keluar. Sepekan kemudian, pada 8 September 1888, mayat Annie Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi di Jalan Hanbury. Sama seperti Mary Ann Nichols, leher Chapman pun disabet 2 kali. Perutnya dibelah, sebagian kulit perutnya diletakkan di atas bahu kirinya, dan sebagian kulit serta usus kecilnya diletakkan di atas bahu kanannya. Hasil autopsi juga menunjukkan bahwa rahim, kandung kemih, dan alat kelaminnya dipotong. Menurut saksi mata, sebelum pembantaian itu, Chapman terlihat berdiri di Jalan Hanbury sekitar pukul 5:30 pagi dengan seorang lelaki berambut hitam dan berjubah gelap. Lelaki itu terdengar bertanya, "Maukah kamu?" Yang kemudian dijawab Chapman dengan "ya". 2 minggu kemudian, 2 perempuan tunasusila lainnya dibantai, Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes. Keduanya dibunuh pada hari yang sama, Minggu 30 September. Dengan pola yang hampir sama, yaitu leher yang hampir putus dan perut yang terbelah dengan isi yang tercabik-cabik. Sebulan kemudian, warga London kembali dibikin gempar. Pada 9 November itu, Mary Jane Kelly, si pekerja seks komersial yang sangat terkenal itu, dimutilasi di atas tempat tidurnya di apartemen kontrakannya. Dia adalah korban Jack the Ripper yang paling heboh penyelidikannya. Wajahnya rusak parah, sehingga hampir tidak bisa dikenali. Lehernya terbelah hingga tulang punggung. Perutnya menganga tanpa isi, tidak ada lagi jantung di situ. Rahim, ginjal, dan sebelah payudaranya dipotong dan diletakkan di bawah kepalanya. Sementara, isi perutnya yang lain diletakkan di dekat kakinya. Siapakah sebenarnya Jack the Ripper ini? Polisi punya segudang pertanyaan dengan segudang kemungkinan yang ternyata tidak mudah dipecahkan. Sebenarnya, nama itu, Jack the Ripper, sudah muncul dalam sebuah surat. Surat itu ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh berantai. Dalam surat itu, dia menjelaskan bagaimana dia membunuh para perempuan tunasusila itu dan betapa dia ingin mengiris telinga mereka. Polisi tidak menganggap serius surat ini. Namun, 3 hari kemudian, si Jack the Ripper melakukan pembunuhan ganda dan dia mengiris salah satu telinga korbannya. Polisi juga dikirimi bingkisan, dan isinya adalah ginjal yang diawetkan dalam anggur. Ternyata, ginjal ini adalah ginjal salah satu korban mutilasinya. Polisi melakukan penyelidikan, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menangkap pelakunya. Mereka hanya bisa memunculkan 15 orang yang diduga melakukan pembunuhan sadis itu. Namun, polisi bingung menentukan langkah berikutnya. Dari 15 tersangka itu, mata polisi tertuju pada 3 lelaki ini, Aaron Kosminski, John Reed, dan Michael Ostrach. Mereka punya pekerjaan yang berbeda-beda. Yang membuat mereka sama adalah bahwa mereka membenci prostitusi. Lalu siapa dari ketiga lelaki itu yang merupakan Jack the Ripper? Keluarga kerajaan kemudian disangkut pautkan dengan teror sadis ini. Cucu dari Ratu Victoria, Pangeran Albert Victor, Christian Edward, disebut-sebut sebagai salah satu pelanggan rumah bordil di East End. Lalu, menyebarlah rumor bahwa salah satu perempuan malam itu mungkin saja telah hamil anaknya dan berusaha memeras keluarga kerajaan. Demi mencegah pemerasan dan mempertahankan nama baik keluarga kerajaan, seorang dokter ditugaskan untuk mencari perempuan yang hamil itu dan menghilangkan bukti apapun, termasuk dengan membelah perutnya dan mengambil janin. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa ketika dihabisi dengan sadis, Mary Jane Kelly sedang hamil. Rumor itu tetaplah rumor. Hingga lebih dari seabad kemudian, ada titik terang tentang misteri itu. Berkat sebuah selendang, siapa Jack the Ripper mulai terkuak. Selendang itu milik Catherine Eddowes, korban The Ripper yang keempat, tertinggal di tempat kejadian perkara pada 1888 silam. Pada selendang itu ada noda darah, juga bercak sperma. Russell Edwards,
Seorang pengusaha membeli selendang itu pada 2007 lalu. Dia langsung menghubungi para ilmuwan ketika yakin bahwa selendang itu adalah selendang Catherine Eddowes. Sebuah rencana untuk melakukan tes DNA pun disusun. Harus diakui bahwa tidak mudah mendapatkan hasil yang akurat karena kain selendang itu sudah sangat kuno. Lagi pula, jejak-jejak forensik di dalamnya sangat kabur. Meskipun demikian, hasil tes DNA itu tetap memberikan titik terang yang mungkin saja bisa menjadi akhir cerita dari misteri Jack the Ripper. Hasil tes DNA mengarah kepada Aaron Kosminski dan Eddowes. Bercak sperma pada selendang itu pun identik dengan keturunan Kosminski secara genetik. Hasil tes yang dilakukan para ilmuwan Inggris ini membuat orang yakin bahwa Aaron Kosminski adalah Jack the Ripper. Dia adalah seorang tukang cukur dari Polandia. Pemuda berusia 23 tahun itu diketahui tinggal bersama dua orang saudara laki-lakinya dan seorang saudara perempuannya di Greenfield Street. Kediamannya berjarak 200 meter dari lokasi pembunuhan Elizabeth Stride. Pada 1888 itu, polisi sempat menahannya, tetapi kemudian melepaskannya karena tidak cukup bukti. Dia sempat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental yang parah. Dia meninggal dunia di rumah sakit jiwa pada 1919. Apakah memang tukang cukur dari Polandia itu adalah Jack the Ripper? Beberapa ahli DNA mementahkan hasil pemeriksaan itu. Tes sperma dengan metode DNA mitokondria tidak akan menunjukkan siapa pelaku pembantaian sadis itu. Pengujian seperti itu justru akan bias dan menunjuk pada ribuan lelaki di London di sekitar Whitechapel ketika itu. Lalu, siapa Jack the Ripper? Bahkan, peneliti pun tidak bisa membedakan darah manusia dan hewan jika sudah lewat lebih dari 126 tahun. Selamanya Jack the Ripper akan menjadi misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini.